Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuningsi, NIM 859180436. Saya dari UPBJJ Mataram, program studi PGSD. Di sini saya akan membahas proses lahirnya Pancasila, Piagam Jakarta, BPU PKI dan PPKI. Sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila lahir sebagai hasil dari proses panjang perumusan dasar negara Indonesia. Proses ini melibatkan berbagai tokoh dan gagasan yang mencapai puncaknya pada tanggal 1 Juni 1945. Proses perumusan Pancasila dimulai dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPU PKI). Dalam sidang BPU PKI, berbagai tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sueparmo menyampaikan pandangan mereka tentang dasar negara. Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila mengemukakan lima prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila karena pada tanggal tersebut Soekarno secara sistematik mengumumkan 5 prinsip dasar negara. Meskipun rumusan Pancasila terus mengalami penyempurnaan hingga disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni menjadi tanggal penting dalam sejarah perumusan Pancasila. Pengesahan Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan ideologi negara Indonesia. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah sebuah dokumen historis yang berisi rumusan dasar negara Indonesia. Piagam Jakarta, yang juga dikenal sebagai Deklarasi Jakarta, dirancang oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Dokumen ini menjadi dasar bagi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikenal sekarang. Perbedaan utamanya terletak pada sila pertama Pancasila, di mana Piagam Jakarta mencantumkan frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, karena Indonesia adalah negara yang beragam, frasa ini kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Untuk memastikan keharmonisan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia, perubahan ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. BPU PKI dan PPKI. BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, adalah dua badan penting yang berperan dalam proses kemerdekaan Indonesia. BPU PKI dibentuk oleh Jepang pada Maret 1945. Tugas utamanya adalah untuk mempelajari dan menyelidiki berbagai hal yang berkaitan dengan persiapan pemerintahan Indonesia merdeka. BPU PKI mengadakan 2 kali sidang, di mana salah satunya menghasilkan dasar negara Pancasila melalui Piagam Jakarta dan merancang pembukaan undang-undang. PPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 setelah BPU PKI dibubarkan. PPKN ini lebih fokus pada persiapan kemerdekaan itu sendiri, seperti memproklamasi kemerdekaan serta menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki presiden dan wakil presiden. Jadi,
BPU PKI lebih ke tahap penyelidikan dan perumusan, sementara PPKI lebih ke tahap persiapan dan pelaksanaan kemerdekaan. Keduanya sama-sama punya peran krusial dalam sejarah bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.